Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG turun 0,07% ke angka 6.991. Dan di video ini saya coba menganalisa saham cuan yang hari ini berhasil rebound dari support psikologisnya dan ditutup arah. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham cuan. Saham cuan hari ini ditutup naik hampir 10% ke harga 2.250. Bisa kita lihat di grafik, saham cuan saat ini berhasil bertahan di atas zona support 2000 sampai 2200. Jadi minggu lalu cuan sudah pernah saya bahas di channel ini, dan hari Minggu pada saat live streaming juga pernah saya bahas sama teman-teman member. Saya tuh menjelaskan cuan masih menarik untuk coba dipantau, dan apabila bisa dapat di sekitar harga 2000 itu akan lebih oke. Dan hari ini dan kemarin cuan sempat menyentuh sekitar 2010. Jadi memang belum sempat menyentuh 2000, tapi sudah dekat dengan 2000 yang merupakan support psikologis, dan saat ini cuan berhasil rebound kembali. Dan hari ini kenaikannya candle yang sangat solid. Dan secara tren pun sebenarnya garis uptrendnya belum patah selama masih kuat berada di atas 2000. Dan garis EMA ciri jika kita lihat saat ini juga memang mulai bergerak turun. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 9% lebih ini ada akumulasi. Dan asing jika kita lihat satu minggu terakhir mulai masuk akumulasi saham cuan. Jadi walaupun sempat ada distribusi pada tanggal 1 September, tapi secara keseluruhan jika kita lihat satu minggu terakhir ini asing sudah mulai masuk akumulasi. Jadi saham cuan apabila teman-teman sudah berhasil dapat di sekitar 2000-an, saat ini menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Dengan target terdekat menurut saya masih ada potensi menuju 2400 sampai 2500. Jadi bisa pertimbangkan untuk take profit apabila cuan pada saat mendekati atau mengetes target harga ini gagal break dan mulai melemah, atau bisa hold terus saja selama harga 2000 ini tidak terlewati. Dan untuk teman-teman yang malah sudah dapat di bawah harga 1500, bisa jadikan garis EMA 50 di harga 1675 atau harga 1800 untuk trailing stopnya. Dan untuk teman-teman yang hari ini belum sempat entry dan baru pingin coba pantau besok, tetap Musa paling aman adalah coba tunggu kembali di zona ini untuk entry-nya. Jadi sebaiknya tetap jangan FOMO untuk mengejar di harga atas apabila teman-teman hari ini belum sempat entry, walaupun cuan minggu ini masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Dan saya coba lihat saudaranya yaitu saham TPA. Saat ini mana cara pergerakan kembali melemah, kembali jelek lagi trennya. Hari ini turun 2% lebih dan sudah berada di bawah garis EMA 50. Jadi garis EMA 50 saat ini di harga 2130. Saat ini TPA sudah turun kembali di bawah support EMA 50 ini. Dan malah mendekati support psikologisnya di harga 2000. Jadi hari ini sempat turun mendekati 2000, di sekitar 2010 berhasil rebound kembali. Jadi untuk saham TPA, cara pergerakan saya lihat masih ada potensi untuk kembali turun mengetes zona support ini di sekitar 2000 sampai 2030. Jadi apabila ingin coba entry, mau saya coba tunggu kembali di zona ini. Apabila teman-teman bisa pantau dan dapat di sekitar support ini dan masih bisa bertahan, saya masih bisa coba entry dengan target jangka pendek saat ini untuk take profit di sekitar 2100 sampai garis EMA 50. Tapi ingat secara trend saat ini TPA tidak sebagus cuan maupun BRPT. Tapi untuk BRPT hari ini saya tidak update karena beberapa hari yang lalu baru saya analisa. Jadi untuk BRPT memang saat ini masih melemah, tapi menurut saya juga masih bisa di hold. Jadi untuk TPA bisa kita perhatikan di sini. Pada penurunan 2% lebih hari ini terlihat masih ada distribusi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing masih masuk akumulasi. Jadi saham TPA menurut saya masih menarik untuk coba pantau untuk buy on weakness atau buy di sekitar support psikologis di harga 2000-nya. Jadi pantau dulu pada saat terlihat TPA mengetes kembali harga sekitar 2000 ini atau zona 2000 sampai 2030 masih bisa bertanda rebound, masih bisa coba ikutan entry untuk swing trade. Tapi pertimbangkan untuk cut loss atau take profit apabila TPA ternyata gagal bertahan di atas harga 2000. Oke, selanjutnya saya akan coba analisa saham IMAS yang menurut saya secara pergerakan saat ini mencoba untuk bangkit dan mulai uptrend kembali. Jadi saat ini bisa kita lihat IMAS hari ini mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 di harga 1955. Dan di atasnya memang masih ada resisten psikologis di harga 2000 yang belum berhasil ditembus. Tapi jika kita perhatikan IMAS memang sebelumnya mulai melemah,
gagal bertahan di atas garis EMA 50, tapi untuk IMAS belum sempat menyentuh garis EMA 150 yang saat di harga 1740, baru di sekitar 1800 IMAS sudah bisa bertahan dan rebound kembali. Dari data broker summary, jika kita perhatikan kenaikan 5% lebih ini tidak terlihat ada akumulasi maupun distribusi, tapi asing terlihat masih masuk akumulasi saham IMAS. Jadi untuk IMAS harus diperhatikan, walaupun hari ini naik 5% lebih tapi tidak ada akumulasi dan saat ini dekat dengan resisten di EMA 50. Jadi apabila mau entry, menurut saya saat ini wait and see dulu. Apabila ternyata masih gagal break garis EMA 50, IMAS masih ada potensi kembali turun menuju 1800 sampai garis EMA 150. Jadi paling aman saat wait and see, atau tunggu IMAS berhasil naik di atas 2000 baru ikutan entry untuk swing trade. Jadi bisa entry apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, atau lebih bagus lagi tunggu IMAS berhasil naik di atas 2000 baru coba ikutan entry dengan target jangka pendek di sekitar 2150 sampai 2150 sampai harga 2200 apabila berhasil break garis EMA 50. Jadi ini bisa masukkan ke watchlist untuk dipantau minggu ini. Apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 sampai harga 2000, menurut saya masih menarik untuk coba entry. Karena cara pergerakan IMAS saat ini selama masih kuat di atas garis EMA 150, minimal secara tren masih akan sideways. Dan apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, maka akan mulai bergerak uptrend kembali untuk tren jangka pendeknya. Dan selanjutnya saya coba analisa saham Pertamina yang 2 hari terakhir bisa kita lihat mulai melemah. Hari ini turun 6% lebih ke harga 1290. Jadi saham Pertamina memang dalam 1 bulan terakhir ini kenaikannya sudah sangat tinggi setelah berhasil break garis EMA 50. Jadi untuk saham Pertamina karena belum lama IPO, saat ini belum ada garis EMA 150, jadi patokan kita masih garis EMA 50. Tapi bisa kita lihat setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50, saham Pertamina terus bergerak naik. Dan setelah naik tinggi, saat ini mencoba untuk break 1400 masih gagal dan saat ini mulai melemah. Jadi walaupun saat ini melemah, secara tren ini belum terkonfirmasi patah tren. Dan saat ini untuk support kuat terdekat itu sekitar 1200, dan sebenarnya masih ada satu support minor di sekitar 1300 yang sampai saat ini belum terkonfirmasi break. Jadi untuk saham Pertamina, apabila teman-teman sudah berhasil dapat di harga bawah, menurut saya masih bisa di hold. Dan untuk yang belum entry sebelumnya dan ingin coba entry, menurut saya ini coba kesempatan untuk kita pantau dan tunggu di support 1200 untuk buy on weakness. Dan untuk saham Pertamina bisa coba kita lihat penurunan persen lebih ini terlihat ada distribusi, tapi asing yang sebelum distribusi hari ini terlihat masuk akumulasi. Jadi saham Pertamina menurut saya masih menarik juga untuk kita pantau, tapi apabila mau entry paling bagus adalah coba tunggu di sekitar harga 1200. Apabila saham Pertamina besok masih lanjut turun mengetas 1200 terlihat masih bisa bertahan dan rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek di 1300 sampai target lebih jauh di sekitar 1400 untuk target take profitnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.